peristiwa pengkhianatan PKI dan kesaktian Pancasila. Pasang surut dan pasang naik serta keberuntungan dan tidak beruntung dalam kehidupan manusia adalah sesuatu keniscayaan yang akan terjadi pada diri manusia, baik secara personal maupun secara berkelompok. Demikian pula dengan roda kehidupan manusia di dunia, selalu berputar, terkadang berada di atas dan terkadang berada di bawah, serta kemungkinannya berada di tengah. Itulah kehidupan, tak ada yang abadi, tetapi selalu terjadi perubahan. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Hal itu dapat dipastikan dan dirasakan setiap orang yang hidup di dunia, sebab hidup itu adalah aktivitas. Dan tak ada kehidupan tanpa aktivitas. Tidak semua aktivitas dan apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang positif, tetapi ada kalanya bermakna negatif. Kendati ada hal positif dan negatif yang dirasakan oleh setiap orang, maka bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya tidak akan menyerah dan mengeluh ketika berhadapan dengan sesuatu dalam kehidupan mereka. Setidaknya sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 hingga sekarang sudah pernah terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah dan ingin menafikan Pancasila dari dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan upaya mengganti dengan bentuk yang lain, yaitu ideologi komunis. Hal itu dapat dibuktikan dengan 2 kali peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan antek-anteknya. Adapun peristiwa pemberontakan PKI adalah peristiwa pemberontakan yang pertama terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi yang berpusat di Madiun, Jawa Timur, tahun 1948. Selanjutnya pemberontakan PKI yang kedua terjadi di Jakarta tahun 1965 di Jakarta. Peristiwa G30S PKI. Sejarah, tujuan, kronologi, dan latar belakangnya. Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat tanggal 30 bulan September tahun 1965 atau sekitar 79 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara, menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sebagaimana dikutip dari situs berita Detik Edu. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari ISDV, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, dikenal dengan Hans Niflet. Sejarah PKI, tujuan, dan tokoh pemberontakan Madiun dan Gerakan 30 September berkeinginan untuk menggantikan ideologi bangsa Indonesia
dari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi ideologi komunis. Seperti dikutip dari buku sejarah untuk kelas 12, karangan Nana Supriyatna menjelaskan bahwa ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Syarikat Islam (SI). Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Samaun dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Samaun sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 yang ditulis Heri Apose, Tan Malaka sampai mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia (PNRI). Namun, nama yang diusulkan ditolak oleh Samaun. Sejarah G30 SPKI, peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Sebagaimana dikutip dari buku Api Sejarah oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold Beckman, DN Aidit mendukung konsep bila segala bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediaman, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, seperti dikutip dari Detik Edu. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan PKI di Indonesia saat itu disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, sebagaimana dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 9 oleh Prawoto, beberapa tujuan gerakan biadab yang pernah dilancarkan dan dilaksanakan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Kronologi G30 SPKI, tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional.
kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat. Terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komando Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pegawai pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, bergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kenapa disebut Lubang Buaya? Ini sejarah saksi bisu tragedi G30 PKI. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Itulah di antara sejarah G13 PKI yang terjadi di Indonesia. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Kendatipun PKI sudah dibubarkan, namun kita mesti dan waspada terhadap bahaya laten PKI. Sebab tidak ada jaminan bahwa mereka tidak bergerak. Mereka para simpatisan PKI melakukan operasi senyap dan tetap melakukan pergerakan di bawah tanah. Karena itu, kita bangsa Indonesia tidak boleh melupakan peristiwa tragis yang memilukan itu. Sebab yang namanya kebiadaban PKI tidak bisa ditolerir, diterima oleh bangsa Indonesia. Sebab sifat PKI memusuhi agama dan tokoh-tokoh agama dan bahkan anti dengan Pancasila. Karena itu, orang-orang yang berfaham komunis tidak boleh tinggal dan hidup di Indonesia. Karena ideologi mereka tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai peristiwa pengkhianatan PKI dan kesaktian Pancasila. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.